Qala wa ma'na istishabil hal. Wa ma'na istishabil hali alladhi yuhtajju bihi kama sayati an yastashibal aslah ay al-adamal asli. Jadi dalam usul fikih ada istilahnya istishab. Istishab. Apa yang dimaksud dengan istishab? Yang dimaksud istishab adalah melanggengkan hukum asal alladzi yuhtajju bihi, di mana itu bisa dijadikan hujjah. Kama sayati, seperti halnya kita akan bahas. Ayyastashibal aslah, dalam artian kita itu melanggengkan hukum asal, hukum dasarnya itu seperti apa? Ayil adamal asli. Itu yang dimaksud hukum adam. Hukum tidak ada perubahan sebelumnya. Seperti ini, kita tadi di waktu sholat zuhur kita punya wudhu, tapi sampai sekarang tidak ingat apakah sudah hadas atau tidak. Maka kita mengambil istishab. Kita melanggengkan hukum yang tadi, hukum yang di waktu zuhur, yaitu punya wudhu. Berarti sampai sekarang masih punya wudhu. Itu yang dimaksud dengan istishab. Nah, istishab itu ada istishabul adam, melanggengkan hukum yang asal, ya. Inda adamid dalil syar'i, ketika tidak ada dalil secara syariat. Jadi ini seakan-akan melanggengkan bara'atul asliyah, melanggengkan hukum yang sebelumnya itu bisa saja halal, bisa saja haram, bisa saja tafsil seperti yang ada dalam perincian yang tadi. Maka misalkan seorang mujtahid dalam satu permasalahan tidak menemukan dalil, misalkan tidak menemukan dalil, maka hukumnya istishab, mengambil hukum asal. Hukum asalnya seperti apa? Kalau hukum asalnya itu haram, berarti haram. Halal, berarti halal. Kalau menurut pendapat yang ketiga tadi, kalau misalkan permasalahan yang tidak ada hukumnya tersebut berdasar akan kemanfaatan, maka hukumnya boleh. Kalau tidak, maka haram. Seperti itu. Bi'allam yajidhul mujtahid. Misalkan ada satu permasalahan, oleh mujtahid tidak ditemukan hukumnya. Ba'dal bahthi anhu biqadri taqati, setelah dia mencari dalil, tapi dia tidak menemukan dalil akan permasalahan tersebut. Biqadri taqah, dia sudah mengorbankan semua kemampuannya untuk mencari dalil, tapi dia tetap aja tidak menemukan dalil tersebut. Ka'allam yajid, seperti halnya dia tidak menemukannya. Ka'allam yajid dalilan alal wujub, seperti dia tidak menemukan dalil akan wajibnya satu permasalahan. Wujubi shaumi syahr Rajab, seperti mereka tidak menemukan dalil akan wajibnya puasa bulan Rajab. Ya, jadi puasa bulan Rajab mereka cari apakah ada dalil yang mewajibkan puasa, ternyata mereka itu tidak menemukan dalil. Maka kita larikan pada hukum asal, yaitu tidak wajib. Fayaqulu, lalu dia mengatakan la yajib, berarti enggak wajib. Ya, enggak wajib puasa syahrul Rajab. Bistishabil hal, ya, bistishabil hal. Dengan menggunakan metode istishab. Ail adamal asli, ya, istishab adamal asli wa huwa hujjatun jazman. Dan ini bisa dijadikan hujjah jazman. Itu jazman, artinya jazman ini sudah tidak ada keraguan di situ. Wa ammal istishabil masyhur, adapun istishab masyhur, istishab yang dikenal oleh ulama-ulama fikih, alladzi huwa, yang dimaksud istishab masyhur adalah thubutu amrin fi zamani tsani, adalah ketetapan perkara, ketetapan hukum di zaman yang kedua, dithubutihi fil awali, karena hukum tersebut sudah ada di zaman yang pertama. Fahujjatun indana dunal hanafiyah, maka seperti yang saya contohkan tadi, dia di waktu sholat zuhur sudah memiliki wudu, sudah punya wudu, tapi sampai sekarang dia tidak ingat apakah dia hadas atau tidak, maka kita mengambil istishab. Jadi hukum punya wudu sampai sekarang masih ada, dan itu hujjah indana. Dalam mazhab Syafi'i itu hujjah dunal hanafiyah, tapi dalam mazhab Hanafiyah itu tidak. Fala zakata indana fi 20 dinaran naqisatan taruju rawajal kamilati bil istishab. Maka fala zakata indana, maka tidak ada kewajiban zakat menurut mazhab Imam Syafi'i fi 20 dinaran. Ya, dia punya 20 dinar, punya 20 dinar. Naqisah, tapi itu kurang, ya.
Misalkan taruju rawajal kamilah, tapi walaupun sedikit ya, tapi laku seakan-akan melebihi harta yang satu nisab. Bil istishab. Contoh nih, kita ketahui bahwasanya nisab dalam emas ya, nisab dalam emas itu 85 gram, atau kalau diuangkan itu kira-kira kurang lebihnya 75 juta rupiah ya, 75 juta rupiah sesuai dengan harga emas. Misalkan ada orang punya uang 40 juta, berarti tidak sampai satu nisab. Tapi walaupun dia punya uang 40 juta, lancar ya, lancar, punya keuntungan luar biasa karena dijadikan bisnis dan semacamnya. Jadi dengan uang itu dia lancar, punya penghasilan yang banyak sekali. Seakan-akan hasilnya itu melebihi yang nyampe satu nisab. Maka apakah ada kewajiban zakat? Tidak. Kenapa? Istishab. Ya, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan pembahasan selanjutnya ta'arudul adillah insyaallah.